Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah sahabat semua. Alhamdulillah kita senantiasa diberikan kesempatan oleh Allah yang maha baik bagi kita untuk memperbaiki diri kita, untuk melakukan aktivitas dan langkah-langkah kita, dan semoga setiap langkah ini Allah nilai sebagai ibadah yang senantiasa merupakan langkah untuk menuju jalannya. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan sharing mengenai risiko-risiko dunia emas. Adapun risiko dunia emas antara lain yaitu risiko menabung perhiasan emas, kemudian risiko investasi bodong, dan risiko harga fluktuatif. Itu diantaranya. Namun pada kesempatan kali ini saya akan sharing mengenai risiko dunia emas terkait dengan risiko menabung perhiasan. Apa itu? Ayo kita sharing santai malam ini. Baik, mengenai risiko menabung emas perhiasan, kita akan melihat apa saja sih risiko-risiko menabung emas perhiasan. Namun sebelumnya kita akan lihat apa saja yang masalah yang terjadi di masyarakat terkait dengan menabung emas perhiasan. Yang pertama, emas perhiasan atau teman-teman keluarga kita mendapatkan emas di bawah 24 karat. Sementara emas murni mengandung 24 karat. Jadi apabila sebuah perhiasan emas dinyatakan memiliki kadar 22 karat, maka tingkat kemurniannya adalah 22 atau 24 kali 100 atau sekitar 91,7. Sementara 8,3% lainnya adalah logam-logam mulia lainnya seperti perak, tembaga, dan sebagainya. Artinya permasalahan yang ditemui teman-teman yang membeli perhiasan itu mendapatkan emas di bawah 24 karat. Permasalahan yang kedua, seringkali kita dapat curhatan bahkan pengalaman sendiri ketika menjual perhiasan itu dinyatakan bahwa perhiasan kita mengalami penyusutan. Nah, hal ini tentu terkait dengan barangkali ketika emas perhiasan kita beli karena kita pakai itu terjadi pergesekan, kemudian terjadi mungkin penyusutan ini secara tidak sengaja karena kita banyak aktivitas, kemudian terjadi pergesekan, itu yang menyebabkan terjadinya penyusutan. Hal ini dikemukakan oleh pedagang emas terkait dengan penyebab dari penyusutannya emas perhiasan. Karena itu tadi, karena di dalamnya terdapat logam mulia lain selain emas. Kemudian masalah apa yang terjadi lagi? Adanya ditemukan biaya tambahan dalam pembuatan. Nah, hal ini kita lihat bahwa pelanggan yang membeli emas perhiasan akan dikenakan biaya atau ongkos pembuatan oleh pihak penjual. Biaya ini bervariasi antara 10.000 sampai dengan 40.000 per gramnya. Selanjutnya, permasalahan yang lain terkait dengan risiko dunia perhiasan ini adalah
harga buyback jauh turun. Nah, harga buyback emas perhiasan biasanya dikurangi dengan ongkos yang mencapai 25% dari harga emas. Nah, ini juga risiko dari menabung emas, permasalahan yang terjadi. Kemudian selanjutnya, permasalahan yang ada tidak adanya transparansi harga emas. Nah, biasanya harga emas perhiasan di toko perhiasannya tidak sama. Hal ini dikarenakan pengaruh oleh kadar emas, kemudian bentuk dan kemurniannya, dan juga kerumitan perhiasan yang dibuat, sehingga tidak ada harga yang ditetapkan secara universal. Nah, apa yang teman-teman atau sahabat kalian dapatkan dari penjelasan materi ini nantinya? Yang pertama, sahabat memiliki tabungan emas yang nilainya terjaga. Kemudian sahabat terhindar dari banyak risiko kerugian menabung emas. Dan yang ketiga, akan memperoleh manfaat lebih banyak manfaat emas. Nah, baik, kita akan melihat perbandingan emas logam mulia dengan emas perhiasan. Secara bentuk, kalau emas batangan atau logam mulia itu sifatnya berbentuk batangan, sedangkan perhiasan berbentuk aksesoris, bisa kalung, gelang, cincin, dan sebagainya. Kemudian kalau kadar kemurnian itu, kalau logam mulia itu 99,95% atau di atas 99,9% dengan kadar karatnya 24 karat. Kemudian kalau perhiasan itu di bawah 91%. Nah, biasanya berkisar angka 22 karat. Kemudian secara biaya pembuatan biasanya logam mulia, ya, logam mulia itu tidak ada biaya pembuatan. Kemudian kalau perhiasan biasanya ada biaya pembuatan sekitar 10 sampai dengan 20% dari nilai emasnya. Kemudian harga buyback biasanya emas batangan lebih tinggi dari emas perhiasan. Dan kalau emas perhiasan dikurangi, biasanya harga buybacknya dikurangi hingga 25% dari harga emas. Nah, kemudian namanya sertifikat. Kalau sertifikat di emas batangan itu ada, sedangkan di perhiasan tidak ada. Nah, kita akan lihat kadar kemurnian dari dan karatnya emas. Karat emas. Biasanya kita mengenal ada emas tua, ada emas muda ya. Nah, kalau kita lihat kadar kemurniannya, kalau emas tua itu biasanya kisarannya kadar kemurniannya itu 75% ke atas ya. Nah, sedangkan di bawah itu disebut dengan emas muda. Nah, itu kalau segi dari kadar kemurnian dari sebutan emas muda atau emas tua ya. Kemudian bagaimana dengan IAL Gold? IAL Gold itu termasuk dengan logam mulia, bukan perhiasan. Nah, kalau IAL Gold itu pertama memiliki sertifikat dan hasil report analisis dari kadar kemurnian. Yang pertama dari report analisis dari Sukopindo itu hasil analisisnya menunjukkan bahwa IAL Gold berada di kadar 99,97%, artinya 24 karat. Sedangkan yang kedua, hasil analisis reportnya itu atau report analisisnya dari Pegadaian juga menunjukkan kadar emasnya 99,9%, juga 24 karat. Baik, kedua hasil report analisis dari emas IAL Gold itu 24 karat, baik dari Sukopindo maupun dari Pegadaian. Nah, ini bisa dicek di websitenya IAL Gold ID. Itu
terdapat paparan jelas mengenai sertifikat dan keterangan dari penjelasan tentang Owl Gold sendiri. Baik, untuk terkait dengan harga emas, Owl Gold termasuk emas ataupun logam mulia yang memiliki transparansi harga. Nah, setiap harinya Owl Gold merilis harga yang berlaku secara nasional itu sama. Nah, seperti kita lihat buat tanggal 16 Desember misalnya, itu harganya tertera mulai dari 0,1 gram sampai dengan 5 gram. Itu transparansi bisa dilihat di website dan bahkan di sebaran setiap agen dan member itu sama. Dan harga buyback pun juga transparansi pada hari tanggal 16. Jika ada yang ingin menjual kembali atau buyback, itu sudah ada harga secara nasional itu sama. Jadi bukan ditentukan oleh agen atau member, tetapi langsung secara standarisasi nasional. Nah, bagaimana dengan harga emas perhiasan? Nah, kalau harga buyback kita kembali merilis bahwa harga emas perhiasan itu ditentukan tadi ditentukan oleh pemilik toko biasanya, dan kebiasaannya itu dikurangi hingga 25% dari harga emas. Nah, seperti tanggal 16 Desember kita melihat harga perhiasan emas 17 karat. Nah, ini 17 karat itu 1 gramnya 955.580. Ini harga beli di toko. Nah, sedangkan pada hari yang sama ketika ada yang ingin menjual di tanggal yang sama, itu dikurangi biasanya hingga 25% dari harga emas. Nah, kita coba lihat kalau seandainya dikurangi 10% saja dari harga beli hari itu, yaitu 955.580, itu harga buybacknya 860.022 rupiah. Itu baru 10%. Nah, kalau seandainya dikurangi hingga 25%, artinya harga buyback emas perhiasan jauh turunnya. Ya, itu perbandingannya. Nah, kenapa memilih Owl Gold sebagai tabungan emasnya? Nah, selain tadi kita lihat dari kadar kemurniannya, kemudian transparansi harganya, kemudian ada sertifikatnya gitu ya, jelas, dan kemudian bisa ditemukan atau didapatkan di agen dan member Indonesia. Ini ada beberapa kelebihan ataupun nilai value lebihnya. Yang pertama, Owl Gold memiliki visi misi besar dalam membangun peradaban dan membangun ekonomi umat melalui wakaf peradaban. Kemudian Owl Gold memiliki puritas tinggi yaitu 98% dan berlaku di mana saja. Kemudian Owl Gold memiliki cabang dengan ribuan agen dan member di seluruh Indonesia. Kemudian Owl Gold memiliki jaminan beli kembali buyback dengan harga terbaik di kelasnya. Owl Gold memberikan kesempatan menjadi pembisnis emas dengan potensi omset miliaran rupiah. Selanjutnya, Owl Gold disupport oleh ekosistem bisnis peradaban IOA yang akan menguatkan dan meluaskan kebermanfaatan dari emas yang dimiliki. Nah, ini diantaranya bagaimana kenapa kita memilih Owl Gold sebagai investasi emas batangan dan memiliki nilai kemurnian yang cukup tinggi sehingga mempertahankan atau meningkatkan nilai aset dari sahabat ketika menabung emas. Nah, ini terkait dengan wakaf peradaban, Owl Gold ketika transaksi sahabat membeli, setiap kepingnya sudah bernilai wakaf. Nah, di sini wakaf yang dikumpulkan itu ada wakaf produktif, di mana wakaf itu dijalankan bentuk bisnis yang dikelola secara profesional, kemudian hasilnya digunakan kembali untuk umat. Nah, saat ini sudah ada tambak udang yang sudah berpanen dan sudah dimanfaatkan hasilnya. Konsumen, AOG, MOG, cabang
Dan akan ada lagi beberapa yang lain, di mana ada kampung agro, di situ ada peternakan, kemudian ada juga perkebunan dan sebagainya. Nah tentu ketika teman-teman memiliki atau membeli Algot, maka teman-teman sudah ini adalah salah mulai satu divisi dari bermanfaat kampung agro. bagi Nanti umat. kampung agro ini nanti akan ada, selain ada tambak, kita juga ada kambing, ada domba, ada sapi, ada unggas gitu ya. Ini akan kita mulai dari pertanian dan kelautan. Selanjutnya dari wakaf di Algot itu sendiri juga untuk One Quran Institute. Nah di sini ketika wakaf yang teman-teman beli kepingan Algot itu juga digunakan untuk para penghafal Quran. Nah betapa besar amal jariah ketika teman-teman bisa ikut andil dalam wakaf peradaban. Di dalamnya ada penghafal Al-Quran, dan insya Allah akan memberikan keberkahan bagi siapa saja yang ikut andil di dalam. Karena ada kampus besar untuk One Institute Al-Quran yang sudah berjalan program-program penghafal Al-Quran itu, dan insya Allah akan mengalir terus pahala jariah teman-teman ketika mengambil porsi untuk bisa berwakaf di peradaban ini, yaitu hanya dengan transaksi emas dan Algot. Baik teman-teman, itu saja untuk informasi lebih lengkap dan akurat, yaitu bisa kita akses di algot.id. Nah di situ banyak sekali informasi. Kemudian bisa menghubungi agen setiap cabang di seluruh Indonesia, dan member juga tersebar di seluruh Indonesia. Sekian saja sharing kita malam hari ini. Mudah-mudahan lain kesempatan kita bisa melanjutkan lagi. Semoga teman-teman semua sehat, kemudian bisa beraktivitas dan beribadah dengan biasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.